Ada ayat yang mengatakan kan kalau orang beriman itu bisa pindahkan gunung, Kak. Apa betul? Betul, sudah terjadi itu di Bukit Mukasam. Kakak punya iman nggak? Punya. Coba kakak pindahkan gunung, Kak. Tapi nggak sebesar biji sesawi masalahnya. Lalu Kak katanya kalau kita beriman minum racun nggak mati, Kak. Kakak bisa nggak minum racun nggak mati? Sekalipun. Saya nggak tanya yang lain, Kakak. Kita bahas kita dua loh. Coba kakak minum racun dulu, Kakak. Karena kan di dalam Bible itu siapa yang Karena di dalam Alkitab juga dikatakan jangan membunuh, Kak. Kalau kakak nggak percaya dengan Bible ya, Kak? Kakak nggak percaya dengan Bible ya? Bukan nggak percaya dengan Bible. Orang itu berhikmat. Uang manusia itu makan untuk bertahan hidup, terus kamu hidup untuk mati. Transgender ini tantang Agatha, buktikan iman dengan pindahkan gunung dan minum racun maut. Mari kita simak debat menarik mereka berikut ini. Halo, salam kenal. Halo. Ya, Islam Kristen, Kak. Alhamdulillah Islam. Silakan, Kak, salam. Bible itu isinya fakta atau enggak, Kak? Alkitab itu adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian para rasul, pengajaran untuk mendidik juga, menyatakan kesalahan. Di Alkitab itu ada juga nasihat-nasihat, ada kitab-kitab kidungan, ada puisi, nah itu bermacam-macam. Berarti tidak fakta isinya, Kak? Fakta lah, di mana tidak fakta? Oh, fakta. Ada yang mau ditanyakan? Ada ayat yang mengatakan kan kalau orang beriman itu bisa pindahkan gunung, Kak. Apa betul? Betul, sudah terjadi itu di Bukit Mukasam. Kakak punya iman nggak? Punya. Coba kakak pindahkan gunung, Kak. Tapi nggak sebesar biji sesawi masalahnya. Oh, kecil kali. Berarti kakak nggak punya iman lah ya, gitu ya? Punya, tapi kecil banget. Oh iya. Lalu Kak katanya kalau kita beriman minum racun nggak mati, Kak. Kakak bisa nggak minum racun nggak mati? Sekalipun. Kenapa setiap orang Kristen walaupun dia mati dia dikatakan hidup? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi sekalipun kita mati, Yesus itu akan membangkitkan kita. Itu maksudnya. Dan itu sudah tergenapi oleh rasul ya, terutama Rasul Paulus ketika dia perjalanan ke Malta menginjil di Malta, dia pernah dipatok oleh ular dan dia tidak mati. Dan itu saya nggak tanya yang lain, Kakak. Kita bahas kita dua loh. Coba kakak minum racun dulu, Kakak. Karena kan di dalam Bible itu siapa yang karena di dalam Alkitab juga dikatakan jangan membunuh, Kak. Kalau kakak nggak percaya dengan Bible ya, Kak? Kakak nggak percaya dengan Bible ya? Bukan nggak percaya dengan Bible. Orang itu berhikmat. Uang manusia itu makan untuk bertahan hidup, terus kamu hidup untuk mati. Kita itu disuruh berakal. Kalau Anda mau mengetes hidup Anda, bukan dengan cara minum racun, Bung atau transgender apapun kamu kalau ke rumah sakit sana, semua orang di sana bertahan hidup, bukan pengen mati. Jadi orang aja makan untuk bertahan hidup, terus lu makan racun untuk mati. Ingat ya, 10 perintah Tuhan Yesus, jangan membunuh. Termasuk jangan membunuh dirimu sendiri. Yang Anda lakukan tadi adalah mencobai Tuhan. Apa Anda adalah iblis sehingga Anda mau mencobai Tuhan?
Karena yang mencobai Tuhan itu adalah iblis. Kalau kakak berusaha mencobai Tuhan, berarti kakak sedang mengaku kakak iblis dong kepada saya. Salam kenal yang transgender ya, dengar ya. Kita sebagai manusia itu disuruh untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Kita itu bukan cara mau bundir untuk mengabarkan keselamatan itu di dalam Kristus. Bukan cara seperti itu. Ya, kalau kakak mau bilang mencobai, itu konteksnya adalah sekalipun kamu minum racun, kamu tidak akan mati. Kenapa? Karena Yesus akan membangkitkan kamu lagi nanti ketika dia datang kedua kali. Itu maksudnya, Nora. Terus dia ngomongin fakta, kan itu fakta kak. Iya, makanya saya bilang fakta itu sudah terbukti kepada Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus pun sudah pernah dipatuk ular dan tidak mati, apakah itu tidak fakta? Fakta. Nggak bisa jawab dikit lah, dari tadi saya ngomong ngapain itu, nggak ngejawab. Kayaknya itu dipakai gitu loh. Wong saya ngasih jawaban, dibilangnya nggak ngasih jawab. Mau kamu bilang nggak nyambung ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kamu masih Islam. Kalau orang masih Islam itu nggak bakalan nyambung. Saran saya jangan jadi Islam, biar apa? Biar nyambung. Saya mau tanya juga, Kak, Al-Quran itu wahyu nggak kak? Kalau beneran wahyu, ada yang mau saya tanyakan. Kalau itu wahyu dari Allah, saya juga mau bertanya gitu loh. Satu aja pertanyaan saya. Ini takutnya dia nggak sanggup jawab. Gimana dong? Kalau Quran itu adalah wahyu, bukan kitab tafsir mimpi, kenapa tulisan Rasul Lukas ada di dalam kitabmu? Kalau emang beneran wahyu dari Allah, apakah Lukas adalah Allah? Boleh nggak dijawab? Nah gitu. Ini kalau saya mirrorin kalian tuh abis-abisan nanti. Cuman ya gitu, pasti nggak akan dikasih kesempatan mirroring. Masih saja banyak orang dari luar kekristenan yang selalu berupaya untuk membuktikan kebenaran Injil atau kebenaran perkataan Yesus. Sebenarnya maksud dan tujuan mereka untuk memberikan tantangan. Apakah isi Bible atau perkataan Yesus dapat dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang telah percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua topik yang diangkat oleh saudara kita transgender ini. Pertama terkait dengan memindahkan gunung, dan yang kedua terkait dengan minum racun maut. Kedua hal ini menjadi senjata yang ampuh menurut mereka untuk menunjukkan, membuktikan bahwa keimanan Kristen tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tertulis di dalam kitab sucinya, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau begitu, hanya kitab yang dituliskan, tetapi perkataan Yesus tidak memiliki dampak dan pengaruh apa-apa oleh karena apa yang dikatakan Yesus dan dipercaya oleh orang-orang Kristen tidak terbukti kebenarannya.
Kira-kira demikian yang menjadi konklusi dan kesimpulan orang-orang di luar Kristen yang coba untuk mencari-cari kesalahan ajaran Kristen dan juga untuk membuat banyak orang, apalagi di era media sosial yang sangat maju berkembang sekarang ini, sehingga menjadi ragu dan bimbang dengan Bible ataupun doktrin ajaran Kristen. Benarkah demikian? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Memang ayat yang dimaksud oleh saudara kita transgender ini tertulis di dalam Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus pasti ya dan amin. Mengenai perkataan Yesus ini telah terbukti dalam sejarah bahwa memang ada pernah gunung yang pindah sampai 3 km. Saya akan bacakan untuk kita mujizat di Bukit Mukatam. Begini cerita yang sebenarnya. Pada abad 10 Masehi, Mesir dikuasai oleh kekhalifahan Fatimiyah. Penguasa Mesir ingin membuktikan kebenaran sabda Yesus dalam Injil Matius 17 ayat 20 yang berbunyi, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah." Saudara dikasihi Tuhan, Patria Abram, pemimpin Kristen di Mesir waktu itu, diperintahkan untuk membuktikan ayat tersebut. Jika tidak terbukti, maka semua pengikut Kristus harus meninggalkan tempat itu atau mengikuti agama baru. Apa yang dilakukan oleh Patria Abram bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya? Patria Abram berdoa di gereja tempat pengungsian keluarga Nazaret. Ia mendapat pesan untuk menemui Simon si penyamak kulit. Dalam sebuah penampakan Bunda Maria, Simon diminta berpuasa dan berdoa selama 3 hari di dekat Bukit Mukatam. Pada hari yang ketiga, mereka berkumpul di Bukit Mukatam. Khalifah dan prajuritnya di seberang sana, Simon, Patria Abram dan umat Kristen di seberang satunya. Mereka berdoa dan bernyanyi Kyrie eleison berkali-kali. Tiba-tiba Bukit Mukatam itu terangkat dan berpindah tempat sejauh 3 km. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Mereka percaya akan sabda Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam kitab suci. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kebenaran Injil, kebenaran perkataan Yesus terbukti adanya. Realita kenyataannya, Bukit Mukatam berpindah sejauh 3 km oleh karena doa-doa orang-orang yang percaya akan sabda atau perkataan Yesus. Terkait dengan minum racun maut, saya mau katakan kepada kita saat ini, memahami teks Alkitab tidak boleh lepas dari konteks. Itu yang harus kita mengerti dan tidak boleh kita abaikan. Ini merupakan perkataan Yesus saat-saat terakhir akan berpisah dengan murid-muridnya, di mana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya mau katakan kepada kita, semua bagian-bagian firman Tuhan ini tidak boleh terjadi real, nyata, terbukti di luar dari kontrol, kehendak, dan keinginan Yesus sang pemilik firman. Berikutnya, firman Tuhan ini tidak boleh diartikan bertentangan, kontradiksi, bertolak belakang dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Berikutnya, ayat firman Tuhan ini tidak pernah dimaksudkan untuk gagah-gagahan mempertontonkan iman sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan, menunjukkan, membuktikan kehebatan kuasa Tuhan dengan cara mencobai Tuhan. Kita ini diberikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan untuk kita bisa mengelola kehidupan ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab, tentu sesuai dengan seluruh isi maksud Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Berikutnya, firman Tuhan ini tidak bisa dilepaskan dari tugas tanggung jawab memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Ketika dalam tugas menjalankan perintah Kristus memberitakan Injil kepada segala makhluk, di mana di sana kita menghadapi tantangan, ada orang yang tidak suka dengan pemberitaan kita, dengan tidak kita mengetahui niat jahat mereka, tapi mereka berlaku munafik, bersandiwara ketika kita datang memberitakan Injil, kabar baik, kabar yang menyelamatkan kepada mereka. Tapi mereka ada udang di balik batu. Mereka menyambut kita dengan ramah, dengan tanpa curiga. Kita masuk ke rumah mereka misalnya, dan mereka menyuguhkan makanan dan minuman. Kita tidak tahu ditaruh racun di sana, apakah di makanan atau di minuman. Kita berdoa, mengucap syukur atas berkat itu. Oleh kehendak Kristus, walaupun telah ditaruh di situ racun yang mana kita tidak tahu mereka menaruh hal itu di situ, kita bisa lolos, tidak akan mengalami kematian, karena Tuhan masih punya maksud dan tujuan untuk memakai kita dalam masa yang lebih panjang dan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Itu pengertiannya. Jadi kalau gagah-gagahan mencobai, Tuhan tidak pernah memiliki rancangan kepada orang-orang Kristen, kepada manusia, untuk mencelakakan, untuk membinasakan manusia, tapi untuk menganugerahkan kehidupan. Bahkan orang-orang yang sakit sekalipun, mereka berjuang, berupaya untuk sembuh dengan mereka pergi ke dokter berobat. Masa kita berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang membawa kecelakaan kepada kita karena hanya untuk tantang menantang iman? Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus di sini. Tapi ketika memberitakan Injil, ada orang tidak suka. Mereka mencoba racuni kita. Oleh kehendak Kristus yang rindu memakai kita dengan umur yang lebih panjang, kita tidak akan celaka dengan niat atau maksud yang tersembunyi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya Rasul Paulus pernah digigit oleh ular berbisa.
Itu kan namanya masuknya racun ular berbisa di tubuh Paulus. Tetapi Paulus menghempaskan ular itu dan dia tidak terjadi apa-apa sama sekali. Artinya racun yang masuk ke dalam tubuhnya oleh kuasa mujizat Yesus, racun itu tidak mempan di dalam tubuh Paulus, dan Paulus terus menjalani hidupnya memberitakan Injil ke berbagai tempat.